Suami melihat mantan istrinya mengemis di jalan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat dia terkejut dan menyesal. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah kalian dari kota mana saja. Dari balik kaca mobilnya yang ber-AC dingin, ia melihat seorang perempuan kurus dengan kerudung kusam berdiri di pinggir lampu merah. Perempuan itu menunduk. Satu tangan memegang kaleng kecil, sementara tangan lain menggenggam tangan anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Hatinya terasa aneh, sampai matanya benar-benar mengenali wajah itu. Itu Rina, mantan istrinya. Perempuan yang dulu selalu rapi, bersih, dan penuh senyum saat menunggunya pulang kerja. Arman refleks menoleh cepat, berharap itu hanya orang yang mirip. Tapi tidak. Senyum tipis yang dipaksakan Rina, lesung pipi samar di wajah pucatnya. Semuanya terlalu familiar. Lampu merah masih lama. Arman menurunkan kaca sedikit, ingin memastikan. Rina melangkah mendekat bersama anak kecil itu, menyodorkan kaleng dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Arman gemetar. Dalam kepalanya berputar kenangan pahit perceraian mereka. Dia ingat bagaimana dulu dia mengusir Rina dengan kata-kata kasar, menuduhnya tak berguna, dan memilih wanita lain yang dianggapnya lebih sempurna. Setelah cerai, Arman tak pernah lagi mencari tahu kabar Rina. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Sekarang, pemandangan ini membuat dadanya sesak. Anak kecil itu tiba-tiba menatap Arman. Matanya bening dan polos. Ada sesuatu di wajah anak itu yang membuat jantung Arman berdegup kencang. Lampu masih merah. Arman sadar, ini bukan kebetulan. Dan dia belum tahu bahwa apa yang akan dia dengar sebentar lagi akan menghancurkan sisa kesombongannya. Lampu merah akhirnya menyala hijau. Tapi Arman tidak langsung melaju. Mobil di belakangnya membunyikan klakson keras. Namun Arman justru mematikan mesin dan membuka pintu. Rina terkejut melihat Arman turun dan berdiri di depannya. Wajahnya langsung pucat. Tangannya refleks menarik anak kecil itu ke belakang seolah ingin melindunginya. Arman membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Lidahnya terasa kaku. Rina lebih dulu bicara dengan suara gemetar. "Maaf, Mas. Kami tidak maksud mengganggu." Kalimat itu menusuk Arman. Dulu, Rina tak pernah berbicara serendah itu kepadanya. Arman menatap anak kecil itu lebih lama. Hidungnya, alisnya, bahkan bentuk matanya terasa sangat familiar. "Namanya siapa?" tanya Arman pelan. Rina ragu menjawab. Dia menunduk, lalu berkata lirih, "Namanya Dimas." Jantung Arman berdegup lebih cepat. Dia menghitung cepat dalam pikirannya. Usia anak itu, waktu perceraian mereka, semuanya terasa cocok. "Umurnya berapa?" tanya Arman lagi. Rina menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. 5 tahun. Jawabnya singkat. Arman terdiam lama. Dunia seakan berhenti berputar. 5 tahun. Sama seperti usia perceraian mereka. Arman menelan ludah. Ayahnya siapa? Pertanyaan itu membuat Rina langsung menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Anak kecil itu memeluk kaki ibunya erat. Rina menarik napas panjang sebelum menjawab. Ayahnya tidak pernah mau tahu. Jawaban itu cukup membuat Arman merasa seperti dihantam benda keras. Dia teringat malam saat Rina memohon agar tidak diceraikan. Saat dia memilih pergi dan menutup semua pintu. Arman berjongkok di depan Dimas. "Kamu sekolah?" tanyanya lembut. Dimas menggeleng pelan. "Belum, Om," kata ibu. "Nanti kalau ada uang." Kalimat polos itu membuat mata Arman panas. Untuk pertama kalinya sejak lama, dia merasa benar-benar kecil. Dan dia belum tahu, penderitaan Rina selama ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Arman mengajak Rina dan Dimas menepi ke trotoar yang lebih sepi. Mobil-mobil terus melintas, seolah dunia tidak peduli dengan pertemuan mereka. Rina terlihat gelisah, berkali-kali menoleh seakan takut ada orang lain yang mengenali mereka. Arman membuka dompetnya dan menyerahkan beberapa lembar uang. Rina menolaknya pelan. "Jangan, Mas. Saya tidak mau dikasihani,"
katanya lirih. Arman terdiam. Ini bukan kasihan. Ini tanggung jawab, ucapnya tanpa sadar. Rina menatapnya kaget. Tanggung jawab yang mana? Tanyanya pahit. Kalimat itu membuat Arman sulit bernapas. Rina duduk di pinggir trotoar, Dimas di pangkuannya. Dengan suara pelan, Rina mulai bercerita. Setelah perceraian, dia pulang ke kampung, tapi orang tuanya sudah meninggal. Saudara menolak menampung lama-lama. Rina mencoba bekerja apa saja, dari cuci piring sampai jaga warung, tapi tak pernah bertahan lama karena sering sakit. Saat hamil, dia menyembunyikan semuanya. Dia tak ingin Arman tahu. Saya pikir Mas sudah bahagia dengan istri baru, ucapnya sambil tersenyum pahit. Arman menunduk. Dia teringat bagaimana pernikahan keduanya gagal hanya dalam 2 tahun. Wanita yang dulu dia pilih meninggalkannya karena orang lain. Rina melanjutkan ceritanya. Saat Dimas lahir, dia bekerja serabutan. Sampai akhirnya dia jatuh sakit cukup parah dan tak bisa bekerja berat lagi. Mengemis adalah pilihan terakhir yang paling dia benci. Air mata Rina jatuh satu persatu. Dimas menghapusnya dengan tangan kecilnya. Ibu jangan nangis, katanya polos. Arman memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Selama ini dia hidup nyaman. Sementara perempuan yang pernah dia hina berjuang sendirian membesarkan anak. Anak yang kemungkinan besar adalah darah dagingnya sendiri. Arman akhirnya berkata pelan. Rina, kalau Dimas anakku, kenapa kamu tidak pernah bilang? Rina menatapnya lama. Karena Mas tidak pernah mau mendengar. Jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Arman sadar. Penyesalan baru saja dimulai. Arman mengajak Rina dan Dimas masuk ke mobil. Rina sempat menolak, tapi hujan tiba-tiba turun deras, memaksa mereka berteduh. Di dalam mobil, suasana terasa canggung. Dimas duduk diam sambil memeluk tas kecilnya yang sudah lusuh. Arman menyalakan mesin tanpa tujuan jelas. Dia hanya tahu, dia tidak sanggup meninggalkan mereka begitu saja. Kalian tinggal di mana? Tanya Arman akhirnya. Rina menyebut sebuah kontrakan sempit di pinggir kota. Arman terdiam. Perjalanan terasa panjang meski jaraknya dekat. Sesampainya di sana, Arman terkejut melihat kondisi tempat tinggal Rina. Dindingnya lembab, atap bocor, dan hanya ada satu kasur tipis di sudut ruangan. Dimas terlihat terbiasa dengan keadaan itu. Dia langsung duduk dan membuka buku gambar sobek-sobek. Arman berdiri terpaku. Tempat ini jauh dari layak untuk anak kecil. Rina menyeduh teh dengan air panas seadanya. Tangannya gemetar. Maaf kalau tempatnya jelek, katanya pelan. Arman menggeleng. Aku yang harus minta maaf, jawabnya lirih. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar menunduk di hadapan Rina. Dia melihat bekas obat di meja kecil. Kamu sakit apa? Tanyanya. Rina ragu menjawab. Ginjal, katanya singkat. Arman terkejut. Rina menjelaskan bahwa dia harus cuci darah rutin, tapi sering menunda karena biaya. Mendengar itu, Arman merasa lututnya lemas. Selama ini, dia menghabiskan uang untuk hal-hal tidak penting. Arman memandang Dimas yang sedang menggambar. Di kertas itu, terlihat gambar 3 orang bergandengan tangan. Itu siapa? Tanya Arman. Dimas tersenyum kecil. Aku, ibu, sama ayah, jawabnya polos. Arman menelan ludah. Ayahnya di mana? Tanya Arman pelan. Dimas menunjuk dada Arman. Di sini, katanya sambil tersenyum. Rina langsung memalingkan wajah. Air matanya jatuh tanpa suara. Saat itu, Arman tahu, apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu Arman tidak langsung pulang. Dia duduk di kontrakan Rina sampai larut. Hujan sudah berhenti, tapi suasana tetap berat. Arman mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Besok saya tidak masuk kantor, katanya singkat. Rina menatapnya bingung. Mas mau ngapain? Tanyanya pelan. Arman menarik napas panjang. Aku mau bawa kamu ke rumah sakit, jawabnya tegas. Rina langsung menggeleng. Aku tidak punya uang, katanya cepat. Arman menatapnya dalam.
Aku punya, jawabnya singkat. Keesokan paginya, Arman mengantar Rina ke rumah sakit besar. Dimas digandeng erat. Matanya berbinar melihat gedung tinggi dan orang-orang berseragam putih. Di ruang pendaftaran, Arman mengurus semuanya. Rina hanya duduk diam. Saat dokter keluar membawa hasil pemeriksaan, wajahnya serius. Ginjal ibu sudah sangat lemah. Harus rutin cuci darah. Kalau terus ditunda, risikonya besar. Jelas dokter. Rina menunduk pasrah. Arman bertanya dengan suara berat. Kalau soal biaya? Dokter menyebut angka yang membuat Arman terdiam sesaat. Tapi dia mengangguk. Saya sanggup, katanya. Rina menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Mas melakukan ini? Tanyanya lirih. Arman terdiam lama. Karena aku salah. Jawabnya jujur. Setelah pemeriksaan, Arman membawa mereka makan di luar. Dimas makan dengan lahap. Sesekali tersenyum lebar. Arman memperhatikannya tanpa berkedip. Semakin lama, semakin jelas wajah itu mirip dirinya. Di dalam hatinya, Arman sudah yakin. Anak ini adalah anaknya. Malamnya, Arman pulang ke rumahnya sendiri. Rumah besar yang tiba-tiba terasa kosong. Dia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan lamanya yang masih tersimpan. Untuk pertama kalinya, Arman menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan waktu bersama orang-orang yang dulu dia sia-siakan. Dan dia sadar, ini baru awal dari penebusan yang harus dia jalani. Hari-hari berikutnya, Arman rutin datang menjenguk Rina. Dia mengantar Rina cuci darah, menjemput Dimas dari tempat penitipan anak seadanya yang dia carikan sementara. Rina awalnya canggung, tapi perlahan terbiasa. Namun di balik itu, ada kegelisahan di wajahnya. Suatu sore, Rina akhirnya bicara. Mas, jangan lakukan ini karena kasihan. Nanti kalau Mas capek, kami jatuh lebih sakit, katanya pelan. Arman menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Aku tidak capek. Aku justru menyesal kenapa baru sekarang. Jawabnya. Rina terdiam. Arman lalu memberanikan diri bertanya. Aku mau tes DNA Dimas. Rina menegang. Tangannya gemetar. Kalau hasilnya bukan, tanyanya lirih. Arman menatapnya tenang. Aku tetap akan bertanggung jawab. Tapi aku ingin jujur sama diriku sendiri. Setelah berpikir lama, Rina akhirnya mengangguk. Tes dilakukan seminggu kemudian. Hari pengambilan hasil, Arman menunggu di lorong rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Rina duduk memeluk Dimas erat. Saat dokter memanggil nama mereka, Arman berdiri dengan jantung berdebar. Dokter menyerahkan berkas dan berkata pelan. Hasilnya menunjukkan kecocokan penuh. Anak ini adalah putra biologis Anda. Kalimat itu membuat kepala Arman bergetar. Dunia seakan runtuh. Dimas adalah anaknya. Anak yang selama 5 tahun tumbuh tanpa kehadirannya. Arman berlutut di depan Dimas dan memeluknya erat. Dimas tertawa kecil, mengira itu permainan. Air mata Arman jatuh di bahu kecil itu. Maafin ayah, bisiknya. Rina menutup wajahnya sambil menangis. Bukan bahagia, tapi lega. Arman berdiri dan menatap Rina. Aku mau tanggung jawab penuh. Aku mau Dimas punya hidup yang layak, katanya tegas. Rina menatapnya lama. Tanggung jawab sebagai ayah, atau lebih dari itu? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Dia sadar, keputusan selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Arman tidak langsung menjawab pertanyaan Rina. Dia tahu, luka di hati Rina tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Hari itu, Arman fokus mengurus satu hal penting. Dia memindahkan Rina dan Dimas ke rumah sewa yang lebih layak, dekat rumah sakit. Rina awalnya menolak, tapi Arman bersikeras. Ini bukan hadiah. Ini hak Dimas, katanya tegas. Dimas terlihat sangat senang punya kamar sendiri meski kecil. Dia berlari-lari sambil tertawa. Sesuatu yang jarang Arman lihat sebelumnya. Melihat itu, hati Arman terasa perih. Beberapa minggu berlalu. Kondisi Rina perlahan membaik karena rutin cuci darah.
Arman juga mengurus akta kelahiran Dimas dan memasukkan namanya sebagai ayah. Saat menandatangani berkas itu, tangan Arman gemetar. Dia sadar, ini bukan sekadar tanda tangan, tapi janji seumur hidup. Suatu malam, setelah Dimas tertidur, Rina kembali bicara. "Mas, aku tidak mau berharap lebih. Aku hanya ingin Dimas aman," katanya jujur. Arman mengangguk. "Aku paham. Aku tidak minta kamu langsung percaya," jawabnya. Arman mulai sering datang tanpa alasan, membantu hal kecil, memperbaiki keran bocor, membelikan obat, atau sekadar menemani Rina diam. Tidak ada rayuan, tidak ada janji manis, hanya kehadiran. Perlahan, Rina mulai melihat perubahan Arman. Bukan Arman yang dulu cepat marah dan egois. Suatu sore, Dimas bertanya polos, "Ayah kenapa sering ke sini?" Arman tersenyum. "Karena ayah mau belajar jadi ayah yang benar," jawabnya. Rina mendengar itu dari dapur. Dadanya terasa hangat sekaligus takut. Dia takut berharap, tapi juga lelah berjalan sendiri. Arman tahu, membangun kembali kepercayaan Rina akan jauh lebih sulit daripada mengakui kesalahan. Namun untuk pertama kalinya, dia siap bersabar, berapapun lamanya. Suatu malam, Rina tiba-tiba pingsan setelah cuci darah. Arman yang menunggu di lorong langsung panik. Dokter berlari membawa Rina ke ruang tindakan. Arman memeluk Dimas yang menangis ketakutan. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasa takut kehilangan. Berjam-jam terasa sangat lama. Saat dokter akhirnya keluar, wajahnya serius. Kondisi ginjalnya semakin menurun. "Dia butuh donor," kata dokter. Arman tanpa ragu menjawab, "Ambil ginjal saya." Dokter mengangguk, lalu melakukan pemeriksaan kecocokan. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Arman cocok menjadi donor. Rina menolak saat tahu. "Aku tidak mau hidup dengan mengorbankan Mas," katanya lemah. Arman menggenggam tangannya. "Dulu aku menghancurkan hidupmu. Sekarang biarkan aku memperbaikinya," ucapnya pelan. Rina menangis. Dimas memeluk mereka berdua tanpa mengerti sepenuhnya. Operasi dilakukan sebulan kemudian. Arman masuk ruang operasi dengan doa sederhana. Dia tidak meminta apapun, hanya ingin Rina hidup. Operasi berjalan panjang. Saat Arman sadar, tubuhnya lemah. Tapi senyum kecil muncul saat dokter mengatakan Rina selamat. Beberapa hari kemudian, Rina dibawa ke kamar Arman. Wajahnya pucat, tapi matanya berkaca-kaca. "Kenapa Mas melakukan ini?" tanyanya pelan. Arman tersenyum lemah. "Karena aku masih mencintaimu. Dan karena aku ayah Dimas," jawabnya jujur. Rina menggenggam tangan Arman erat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rina merasa tidak sendirian. Namun di dalam hati Arman, dia tahu, satu hal terakhir masih harus dia buktikan. Cinta bukan hanya pengorbanan, tapi komitmen untuk tidak pergi lagi. Beberapa bulan setelah operasi, kehidupan mereka perlahan berubah. Rina semakin sehat, wajahnya kembali berisi, senyumnya mulai sering muncul. Dimas sudah masuk sekolah dasar. Setiap pagi, Arman mengantar dan menjemputnya. Hal sederhana yang dulu tak pernah dia bayangkan. Suatu sore, Arman duduk bertiga bersama Rina dan Dimas di taman kecil dekat rumah. Dimas berlari mengejar burung, tertawa lepas. Arman menatap Rina dengan hati-hati. "Aku tidak mau hanya jadi ayah di atas kertas," katanya pelan. Rina menunduk. "Aku masih takut," jawabnya jujur. Arman mengangguk. "Aku tidak akan memaksa. Aku hanya mau tetap di sini, membuktikan dengan waktu." Tahun demi tahun berlalu. Arman konsisten. Tidak pergi saat lelah. Tidak marah saat keadaan sulit. Rina melihat sendiri perubahan itu. Suatu malam sederhana, Rina berkata pelan, "Kalau kamu pergi lagi, aku tidak akan bangkit." Arman menggenggam tangannya. "Aku tidak akan pergi. Kali ini, aku pulang." Mereka tidak mengadakan pesta besar. Mereka hanya menikah sederhana di rumah,
Disaksikan Dimas dan beberapa orang terdekat. Dimas menangis bahagia memeluk mereka berdua. "Sekarang kita lengkap," katanya polos. Arman memeluk keluarganya erat. Penyesalan tidak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Dari kesalahan terbesar dalam hidupnya, Arman belajar satu hal. Kehilangan paling menyakitkan bukan saat ditinggal, tapi saat menyadari bahwa kebahagiaan sejati pernah ada, lalu disia-siakan. Dan kali ini, dia tidak akan mengulanginya lagi. Suami melihat mantan istrinya mengemis di jalan.